Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Mahianto dari program studi meteorologi ITB tahun 2022 selaku MC pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, PLT Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Dr. Rusmawan Suwarman, SSI SMK. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Webinar, Dr. Joko Wiratno, MP, yang kami hormati para narasumber serta peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam webinar peningkatan kualitas calon garda depan informasi cuaca dan iklim Indonesia 2025. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, webinar ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi serta wawasan bagi para calon garda depan dalam memberikan informasi cuaca dan iklim yang bermanfaat dan juga terpercaya. Oleh karena itu, besar harapan kami agar acara ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh peserta. Untuk mengawali acara pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar, yaitu Bapak Dr. Joko Wiratno MP. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Aisyah. Yang saya hormati Kepala BMKG Profesor Riko Rita Karnawati, para sesepuh ITB, Pelaksana Dekan FITB, para narasumber Prof. Riko Rita, Prof. Edi Hermawan dari BRIN, Pak Plato, Dr. Plato, ITB, Profesor Iskandar Unsri, Profesor Krimawo Undip, Profesor Ismunandar, staf ahli Menbud, Profesor Halmar Haridi dari Unhas, serta Bapak, Ibu, Saudara yang hadir baik di Zoom maupun di kampus Ganesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak, Ibu, Saudara semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara ini dengan baik dan sehat. Bapak Ibu yang terhormat, perubahan iklim telah sedang dan menyebabkan dan akan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim di banyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Wilayah yang demikian banyak variasi cuaca dan iklimnya ini dipengaruhi oleh banyak fenomena seperti monsun, ENSO, IOD, MGO, seruak dingin, dan berbagai gelombang atmosfer. Musim hujan atau musim kemarau berkepanjangan sering menyebabkan bencana berupa kerugian harta benda dan bahkan nyawa. Pemahaman tentang peristiwa kebencanaan hidrometeorologi ini belum masyarakat pahami dengan baik, sehingga perlu penyadaran publik oleh pihak-pihak yang berkompeten, misalnya perguruan tinggi dan berbagai lembaga negara, misal adalah BMKG, serta BNPB, dan yang lain. Pada peringatan Hari Meteorologi Sedunia tahun lalu, temanya adalah di garis depan aksi perubahan iklim. Aksi iklim berupa pelatihan online telah dilaksanakan dengan melibatkan para ahli dari berbagai instansi, yakni ITB, Undip, Unhas, Unsri, BMKG, dan BRIN, yang dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dari seluruh penjuru tanah air. Para siswa SMA, mahasiswa, profesional, dosen, aparat pemerintah, konsultan swasta, dan lain sebagainya. Para generasi muda dan guru juga kami sasar, karena mereka lah yang merupakan pihak-pihak penyampai pengetahuan kepada generasi berikutnya dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari YouTube, Bapak Ibu bisa searching di YouTube. Upaya ini juga kami tindak lanjuti di lapangan dengan memberikan pelatihan offline terkait masalah cuaca, musim, dan iklim kepada generasi muda di Bandung, Jawa Barat, dengan melibatkan dosen FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, dan STH atau Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Ini pun juga bisa dilihat dari YouTube, di YouTube. Tahun 2025 ini akan kami tindak lanjuti kegiatan di atas dengan mengundang
mereka kembali untuk menjadi peserta pelatihan online dengan tidak menutup kemungkinan para peserta baru dari berbagai kalangan. Profil para peserta webinar tahun 2025 ini bisa dilihat di monitor, barangkali bisa nanti di-share gitu ya. Dan lebih dari 175 peserta dari berbagai kalangan, baik perguruan tinggi, swasta, pemerintah, masyarakat, dan media massa yang juga kami undang. Tadi dari saya lihat itu ada 26 provinsi di Indonesia dengan berbagai profesi itu mendaftar untuk kegiatan ini. Tipe daring kami laksanakan agar bisa secara efektif dan efisien menjangkau saudara-saudara kita yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sampai dengan hari ini telah terjalin ratusan anggota WA Group dari kegiatan-kegiatan kami sebelumnya yang sering kami sapa dengan berbagai informasi kebencanaan hidrometeorologis, perubahan iklim, dan informasi terkait lainnya. Dengan semangat bertema Hari Meteorologi Sedunia tahun 2025, yakni menutup kesenjangan peringatan dini secara bersama, maka kegiatan pelatihan online ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan analisis peserta pelatihan, sekaligus mendekatkan pihak perguruan tinggi, BRIN, dan BMKG dengan masyarakat. Diharapkan terjadi simbiosis mutualisme di antara pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang cuaca dan iklim, baik sebelumnya, selama, dan atau pasca kegiatan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga tujuan kita berwebinar ini yakni meningkatkan peran serta masyarakat terdidik dalam menanggapi isu-isu perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan peringatan dini, meningkatkan kemampuan para calon garda depan informasi cuaca, musim, dan iklim di Indonesia tanpa mengambil alih tugas institusi, dan yang ketiga adalah memperkuat interaksi antara perguruan tinggi, pemerintah, swasta, masyarakat, agar aksi-aksi lapangan terkait peringatan dini tentang kebencanaan lingkungan dan perubahan iklim bisa lebih terorganisir. Dan yang terakhir adalah untuk memperingati Hari Meteorologi Sedunia. Jadi tujuan di atas semoga bisa berjalan dengan sukses dan memberi kesan mendalam bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, kemudian narasumber Pak Prof. Edi Hermawan dari BRIN, kemudian Pak Joko Wiratmo dari ITB, dari Pak Plato Martuadi Siregar dari ITB, Pak Ishak Iskandar, Pak Rahmat Gandawo, kemudian Profesor Dr. Halmal Halide. Jadi ini Bapak Ibu semua yang menjadi narasumber di sini itu uh, ilmuwan-ilmuwan prominen ya, prominen di bidang iklim dan cuaca. Kemudian seluruh peserta webinar yang saya banggakan, kemudian ya saya juga di sini melihat tadi saya diberikan data-datanya siapa aja yang datang di sini ya. Jadi ada lebih dari 170. Ini dari Papua pun ada begitu ya, dari timur jauh, kemudian dari barat jauh juga ada gitu ya. Walaupun ini masih dominan Pulau Jawa nih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ini dari profesinya juga ada banyak akademisi, ada guru-guru, ini guru-guru banyak juga. Ini bagus juga nih, sangat baik begitu ya ada guru-guru hadir di sini. Artinya bisa menyampaikan apa yang menjadi concern kita kepada generasi-generasi muda gitu ya. Dan di sini juga ada relawan, ya ada relawan yang menjadi praktisi yang berhadapan langsung dengan bencana begitu ya. Ini sangat baik sehingga punya pengetahuan background yang semakin mantap begitu ya mengenai kebencanaan di Indonesia.
Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita berkumpul dalam forum yang sangat penting ya. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya ya pada panitia, kemudian para narsum juga yang bekerja keras ya panitia yang menyelenggarakan ini dan para narsum yang sudah eh, apa namanya menyediakan menyediakan waktu begitu ya untuk ya dan materinya ya untuk disebarluaskan ke halayak. Ini webinar ini mengusung tema yang sangat relevan ya dengan tahun-tahun ini ya bulan-bulan inilah. Jadi terakhir kita mendapatkan kabar yang tidak baik begitu ya, kurang baik di beberapa daerah itu mengalami bencana banjir ya, banjir di mana-mana. Yang sedang hits sekarang itu di Bekasi ya, eh, banjir yang sangat besar ya, ya Jabodetabek lah begitu ya. Yang sekarang epicentrum banjirnya itu ada di di Bekasi begitu. Nah kita harusnya memahami begitu, memahami apa penyebabnya begitu Pak. Apakah secara natural, apakah ada sisi antropogenik yang mempengaruhi gitu ya. Fenomena-fenomena cuaca ekstrim sekarang itu semakin banyak terdengar ya dan berdampak beberapa sektor gitu ya, entah itu pertanian ya, kemudian infrastruktur sampai ke keselamatan masyarakat. Ya saya rasa ini tema yang diusung ini garda depan ya, garda depan ini saya kira sangat cocok begitu ya, garda depan untuk informasi cuaca dan iklim, sehingga bisa menyampaikan informasi ini ke ke masyarakat yang lebih luas begitu ya walaupun otoritas tetap ada di Badan BMKG gitu ya tapi setidaknya pengetahuan dasar mengenai cuaca dan iklim itu semakin menyebar begitu karena Indonesia ini besar gitu ya kemudian ilmuwan-ilmuwan cuaca dan iklim itu masih terbatas sehingga kita perlu amplifikasi ya mengamplifikasi pengetahuan kita domino lah begitu ya efek domino untuk ke masyarakat luas. Eh, saya juga ini menggarisbawahi bahwa ya sekarang itu memang Hari Meteorologi Sedunia gitu ya, meteorologi sedunia dan temanya itu adalah Closing the Gap on Early Warning Together ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah menutup kesenjangan peringatan dini secara bersama gitu ya. Nah, peringatan dini ini backgroundnya itu selain ada apa namanya penyebar luasan sistem prediksi dan lain sebagainya, tapi backgroundnya itu yang penting itu punya pengetahuan ya pengetahuan iklim dan cuaca gitu di tempatnya masing-masing. Jadi tema ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat sistem peringatan dini ya. Jadi ini tadi bagus sekali banyak profesi di sini, ada guru-guru, ada relawan, ada alumni juga, mungkin alumni meteorologi, agar informasi cuaca dan iklim itu dapat lebih cepat tersampaikan. Ya. Dan yang penting itu kalau sudah cepat tersampaikan itu mudah dipahami juga gitu ya, mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga kalau misalkan otoritas itu memberikan sistem peringatan dini, itu masyarakat sudah tidak gagap lagi gitu ya, apa namanya responnya atau langkah-langkah yang di di ditindaklanjutinya. Tentunya akademik ya akademisi dimanapun termasuk FITB, ITB gitu berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya baik melalui riset, melalui edukasi begitu ya, melalui ya seperti kegiatan ini pengabdian kepada masyarakat maupun kolaborasi dengan berbagai pihak ya ini ada beberapa narasumber di sini dari BMKG, dari BRIN, kemudian dari Unhas gitu ya. Ada dari Unsri, ada dari Undip. Kami percaya jadi dengan kerjasama seperti ini kita bisa
meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi di masa depan. Saya berharap webinar ini dapat menjadi wadah diskusi yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ke depan ini diskusinya menghangat ya, apalagi sudah ada contohnya ya, sudah ada kejadiannya. Dan yang penting itu memperkuat jejaring ya antara akademisi, antara praktisi ya masyarakat ya, kita upayakan ada kerjasama pentahelix gitu ya. Eh, tapi ini dengan tematik informasi cuaca dan iklim. Saya rasa dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan akan semakin memperkuat apa namanya jejaring kita. Ini saya buka sekalian ya. Jadi saya dengan ini membuka secara resmi webinar peningkatan kualitas calon garda depan informasi cuaca dan iklim. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.